Hai, perkenalkan nama saya Eliza Gustrianti, NIM 1917405096 dari kelas 5 PGMIB. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik menulis surat. Ya, langsung saja ke teorinya ya, ke praktiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, udah ada yang tahu belum? Sekarang kita akan membahas apa? Ya, sekarang kita akan membahas tentang menulis surat. Di sini ada yang udah pernah menulis surat atau menerima surat dari siapapun? Nah, udah ada yang pernah, udah ada yang belum ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang menulis surat. Mulai dari pengertian dulu ya. Pengertian surat. Surat merupakan sarana komunikasi untuk informasi yang tertulis kepada suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. Nah, di sini tertulis ya, sarana komunikasi. Berarti itu ngomong, tapi dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan informasi. Itu bisa berupa apa aja ya. Kemudian ada suatu pihak ke pihak lain. Contohnya nih, dari sekolah ke wali murid kalian. Nah, itu sebagai contoh ya. Contoh dari surat. Ya, kemudian ada tujuan penulisan surat. Tujuan penulisan surat itu untuk apa sih? Nah, tujuan penulisan surat itu untuk menyampaikan maksud yang diberikan dari pihak pengirim ke pihak penerima atau sebagai bentuk hubungan kerja antara suatu perusahaan. Nah, kemudian ada manfaatnya nih. Penulisan surat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Kemudian yang kedua ada sebagai alat pengingat suatu kegiatan. Yang ketiga sebagai bukti tertulis. Yang keempat sebagai dokumentasi. Nah, anak-anak udah tahu ya pengertian surat, kemudian tujuan sama manfaatnya. Sekarang itu ada jenis-jenis surat. Nah, ada yang udah tahu belum di sini jenis-jenis surat itu apa aja? Ya, betul, jenis-jenis surat itu ada banyak sebenarnya. Nah, tapi untuk SD itu yang dipelajari cuma 2 surat. Yang pertama, surat resmi. Yang kedua yaitu surat pribadi. Betul. Ya, yang pertama itu ada surat resmi. Surat resmi bacaannya itu harus menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian penulisannya itu harus resmi. Contoh dari surat resmi itu ada yang pertama, surat undangan wali murid. Kemudian ada surat rapat guru, surat rapat perusahaan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada surat pribadi. Surat pribadi itu menggunakan bahasa sehari-hari dan penulisannya tidak harus menggunakan EYD. Contohnya surat pribadi itu surat ulang tahun dari teman kalian, surat pernikahan, surat hitanan, dan masih banyak lagi ya. Ya, kita sudah mengenal jenis-jenis surat. Ada 2. Apa aja tadi? Ya, betul, surat resmi dan surat pribadi. Nah, terus apa sih perbedaannya? Apa ciri-cirinya surat resmi sama surat pribadi? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama dari surat resmi. Nah, di sini ada contoh dari surat resmi dari Organisasi Siswa Intrasekolah SMA Negeri 9 Yogyakarta. Nah, bagian-bagiannya yaitu yang pertama, yang itu termasuk kepala surat atau kop surat. Kemudian yang nomor 2 ada tempat dan tanggal surat. Di situ tertulisnya Yogyakarta 20 Agustus 2014. Yang 3 ada nomor surat. Nomor surat itu terletaknya berseberangan ya, sejajar sama tanggal surat. Nah, kemudian ada lampiran yang keempat. Nah, lampirannya kok itu strip itu kenapa, Bu? Nah, itu lampirannya di situ tidak ada dokumennya, tidak ada dokumen-dokumen lain. Kemudian yang kelima, ada hal atau perihal. Perihal itu maksud dari penulisan surat. Maksud dari penulisan suratnya, di situ tertulisnya undangan rapat. Berarti surat itu perihalnya untuk undangan rapat. Nah, jelas ya. Kemudian lanjut yang nomor 6 itu ada alamat surat. Ke-7 ada salam pembuka. Salam pembukanya itu bisa berupa Assalamualaikum, dengan hormat, dan lain-lain. Nah, di surat tersebut tertulisnya dengan hormat.
Kemudian ada nomor 8, isi surat. Isi suratnya itu yang diberi tanda ya, itu termasuknya isi surat. Dalam rangka memperingati HUT SMA 9 Yogyakarta, mengadakan bakti sosial. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka kami mengharap kehadiran teman-teman dalam rapat persiapan bakti sosial yang diadakan pada hari, tanggal, pukul, tempat itu sudah jelas tertulis di isi surat. Lanjut yang ke-9 itu ada penutup surat. Penutup surat. Demikian surat undangan ini. Atas kehadiran teman-teman kami mengucapkan terima kasih. Itu termasuknya penutup surat. Kemudian yang ke-10 ada nama terang dan tanda tangan. Nah, di situ tertulisnya siapa? Itu suratnya dari siapa? Ya, betul, dari Devi Rahmawati dan Tanalina. Nah, itu contoh surat resmi. Udah cukup jelas ya? Ya, kemudian kita lanjut ke surat pribadi. Di situ terdapat contoh surat pribadi. Pasti kalian bertanya, Bu, kok kenapa nggak ada kop suratnya, nggak ada kepala suratnya? Nah, iya betul. Kalau surat pribadi itu tidak ada kepala surat atau kop suratnya. Itu ciri utama dari surat pribadi. Nah, kemudian tempat dan tanggal suratnya tertulisnya Semarang 2 Agustus 2007. Nah, itu ya yang nomor 1, termasuknya tempat dan tanggal surat. Kemudian ada alamat yang dituju. Alamatnya itu untuk sahabat kuno nih di Jakarta. Itu termasuknya alamat yang dituju. Yang nomor 2 ya. Kemudian lanjut yang nomor 3, ada salam pembuka. Salam pembukanya di sini bebas ya untuk surat pribadi, bisa salam kangen, salam rindu, dan lain-lain. Lanjut isi surat. Nah, isi suratnya itu tertulisnya, Non, gimana kabar kamu sekarang? Baik-baik saja kan? Gimana nilai raportmu waktu kenaikan kelas kemarin? Itu paragraf 1. Paragraf 2-nya, begini Non, dalam rangka mengisi liburan panjang, aku semua teman-teman pengen piknik ke Ancol dan TMII. Kira-kira kamu bisa nemuin aku nggak? Aku berangkat dari Semarang hari Kamis, tanggal sekian, pukul sekian naik bus. Nah, itu termasuknya isi surat. Kemudian lanjut ada kalimat penutup. Kalimat penutup di situ tertulisnya apa? Ya betul, tertulisnya aku tunggu ya balasanmu, sekian dulu dah. Nama pengirim dan tanda tangan pengirim. Nah, itu tertulisnya Aulia, sahabatmu Aulia. Nah, itu berarti suratnya dari Aulia untuk Noni. Ya betul. Ya, kita udah mempelajari tentang surat resmi dan surat pribadi. Nah, sekarang tolong buatkan ibu surat pribadi untuk teman sebaya. Itu untuk tugas di rumah ya. Sekarang pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.